Salam. Topik kita hari ini, batu permata menjadi halus karena diasah. Kitab suci menyatakan dalam Daniel pasal 3 ayat 18, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Di sebuah hospital, ada seorang perawat muda sedang membantu operasi untuk pertama kalinya. Ketika dokter selesai mengoperasi, perawat itu melapor kepadanya bahwa sang dokter telah menggunakan 12 lembar kain kasa. Tetapi saat dihitung setelah operasi, hanya ada 11 lembar. Dengan kasar, dokter itu menjawab bahwa ia telah mengeluarkan semua kain kasa dari dalam tubuh pasien. Akan tetapi, si perawat muda itu bersikeras bahwa kain kasanya hilang satu. Tetapi dokter itu berkata bahwa ia akan melanjutkan tugasnya dengan menjahit sayatan operasi pasien. Dengan mata bernyala-nyala, perawat itu berkata, Anda tidak boleh melakukannya. Pikirkan nyawa pasien Anda. Sang dokter tersenyum dan mengangkat kakinya. Ditunjukkannya kain kasa kedua belas yang dengan sengaja telah dijatuhkannya ke lantai. Kata dokter tersebut kepada sang perawat muda, "Kau lulus ujian." Rupanya sang dokter sedang menguji si perawat muda itu. Ketiga sahabat Daniel menghadapi ujian dalam bentuk yang berbeda. Apabila kita membaca secara tuntas di dalam Daniel pasal yang ketiga. Tetapi mereka juga tak tergoyahkan. Mereka tak gentar sekalipun tahu bahwa penolakan mereka untuk menyembah berhala dapat membuat mereka kehilangan nyawa. Akan tetapi, mereka membuktikan kesetiaan mereka kepada Allah dengan memegang teguh pendirian mereka. Tuhan mengizinkan ujian dan pencobaan memasuki hidup anak-anaknya. Tantangan ini dapat berupa kesempatan atau peluang untuk memuaskan keinginan daging, atau serangkaian situasi yang mematahkan semangat. Namun, apapun bentuknya, janganlah menyerah.
Jangan gentar, jangan putus asa, jangan takut. Anda dan saya harus tetap berdiri di atas kebenaran dan percaya bahwa Allah menyediakan semua anugerah yang kita butuhkan. Kitab suci menyatakan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Pertanyaannya, apakah Anda telah diuji dan tetap setia? Kalau belum, berharaplah agar Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada Anda. Kalau itu sudah diuji, dan apabila Anda lemah dan jatuh, Anda bersungut-sungut, Anda khawatir, bimbang dan ragu, pertetapkan iman Anda. Tetap setia kepada Yesus, tetap berharap kepadanya, tetap memandangnya. Lihat bahwa ada sesuatu yang baik yang Dia siapkan bagi Anda dan saya. Ingatlah pernyataan ini. Batu permata menjadi halus karena diasah, begitu juga Anda dan saya menjadi sempurna karena diuji. Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam surga, kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu, menyukuri kasih, kemurahan, berkat dan anugerah Tuhan yang begitu hebat dan luar biasa dalam kehidupan kami. Kami tetap percaya kepada Tuhan. Meskipun ada ujian, meskipun ada tentangan, meskipun ada pencobaan, kami tetap setia percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa dalam surga, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini, bangsa kami. Tuhan melihat bangsa kami dilanda oleh COVID-19, virus corona, yang mengakibatkan banyak hadetolan kami meninggal, dan mereka yang terkapar di ranjang di rumah sakit atau di tempat mereka masing-masing karena dilanda, dikuasai oleh virus corona ini. Kami datang ke hadapan hadirat Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan pakai alat-alat medis, tangan dokter dan obat-obatan untuk sebagai alat kesembuhan bagi mereka. Dan bila Tuhan kehendaki, Tuhan jamah dengan tangan Tuhan. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, dan kami percaya Tuhan sanggup melakukan itu. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk ekonomi bangsa kami. Oleh karena virus inilah banyak perusahaan ditutup, dan banyak mereka yang kehilangan pekerjaan. Kami datang ke hadapan hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan pulihkan ekonomi bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati setiap bisnis, setiap usaha yang dilakukan. Rancangan, ide, gagasan, visi, misi, dan planning, Tuhan tolong campur tangan dan Tuhan pulihkan. Kami juga berdoa untuk institusi di mana kami bekerja, lembaga di mana kami berkarya, tempat di mana kami mengembangkan pengetahuan yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan pulihkan ekonominya.
Berkati setiap usahanya, berkati setiap bisnisnya, berkati setiap visi misi, gagasan, ide. Tuhan memberkati. Biar apa yang dilakukan perusahaan kami, tempat di mana kami bekerja, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin. Kami berdoa untuk para karyawan atau orang-orang yang dipimpin. Kami berdoa untuk para guru, para dosen, para siswa-siswi, para mahasiswa-mahasiswi. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar semua kami melakukan tugas pekerjaan kami dengan penuh tanggung jawab kepada para pemimpin. Lebih dari itu kami bertanggung jawab kepada Tuhan. Tolong kami Bapa, mampukan kami yang tidak mampu, kuatkan kami yang lemah, suci kuduskan kami yang berdosa, pulihkan pengharapan kami ketika kami kehilangan pengharapan. Dikala kami menghadapi batu ujian, dikala kami menghadapi tantangan dan persoalan, biar semua kami lewati itu dengan mantap dan tetap beriman kepada Tuhan. Karena kami yakin, kami tahu batu permata menjadi halus karena diasah. Begitu juga kami sekalian menjadi sempurna karena diuji. Jika ujian itu datang kepada kami, mampukan kami supaya kami tetap bertahan dan hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.